Selamat datang di X Undercover. Diharapkan kepada penonton setia X Undercover untuk menonton sampai akhir. Karena akan ada banyak sekali ilmu-ilmu baru yang akan diberikan oleh Dr. Jaya di setiap segmen di video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk mensupport Dr. Jaya dan tim. Selamat menonton! Kemarin kan kita baru tahap pertama tuh, masalah si pengalaman dokter di Jepang. Kayaknya Kopingho Jilid 2 udah mesti mulai lagi nih dok. Ya. Ini dokter berapa lama sih dok di Jepang? Di Jepang waktu yang pertama kali ke Jepang itu waktu saya masih S2 sedang sekolah. Jadi saya kan sekolah tahun 86. Waktu 88 tuh saya pergi ke Jepang. Itu pertama kali pertukaran ilmuwan. Saya sana tuh selama jadi 89 90 lah itu beberapa itu waktu musim dingin tuh. Nah, sana habis itu saya balik menyelesaikan S2 saya. Tahun 90 saya selesai, habis itu tahun 92 saya balik ke Jepang sampai 95. Dan saya ingat kemarin dokter berhasil menciptakan di Jepang. Masih ingat dokter menciptakan apa dok? Apa tuh? Banana tempura. Banana tempura tuh genuine dari dokter Jaya. Jadi kalau nanti di sini ada banana tempura, itu orang Jepang tahu dan orang Indonesia nggak tahu tuh. Padahal tiap hari dimakan. Tapi sayangnya itu belum saya patenkan tuh. Iya, harus dipaten gitu. Jangan sampai misalnya kayak merek tertentu, wah kita yang ngomong duluan terus tiba-tiba dipatenin orang. Dok, itu waktu ke Jepang keluarga diajak ke dok? Enggak. Nah, begini. Waktu ke Jepang itu saya waktu itu sih sebenarnya gini. Saya sebenarnya gini ya. Mungkin kalau saya nggak tahu Frankie ya. Kalau saya itu benar-benar murni dokter. Jadi saya sekolah kedokteran. Waktu di FKUI bagian forensik itu saya praktek. Jadi sebagai dokter. Tapi begitu ke Jepang kan saya melakukan penelitian. Nah penelitian saya masuk lab. Nah benar-benar Frankie. Ini yang saya rasa itu mungkin bedanya sama di Indonesia. Mungkin kalau di Indonesia kalau kita sekolah lab itu dikerjakan sama teknisi. Kalau di Jepang enggak loh. Kita sampai di sana yang pertama kali saya sebagai orang yang nggak ngerti apa-apa. Boro-boro nggak ngerti apa-apa. Sampai ke lab kata si profesornya, kamu tugas pertama cuci tabung. Iya. Cuci tabung. Kalau tabung itu kan dipakai buat periksa DNA. Sampel 1, kemudian besok dipakai lagi gitu kan. Tabungnya dipakai reuse. Itu mesti dibersihin. Nah, ini mesti pakai sabun tertentu, direndam sama sabun, dicuci-cuci segala macam. Jadi saya belajar itu. Saya belajar bikin air. Air aja barangkali ya Frankie ya. Bikin air dok. Bikin air. Karena gini, kalau air biasa kita pakai buat DNA itu ada banyak cemarannya. Ada banyak logam-logam kan segala macam. Ini pure H2O. Jadi pure H2O. Kalau kan kita H2O tidak dapat dengan Aquades ya. Di desilit bata. Ini Aquabides itu 2 kali desnya di des lagi. Tapi tetap hari ionnya mesti negatif. Jadi setelah Aquabides dimasukin ke mesin, kemudian dikasih kation dan anion, dipisah lagi. Nah, air ini baru diambil. Nah, itu baru paling bagus pemirsa. Jadi saya belajar bikin air. Udah gitu, chemical kalau di Indonesia kan kita biasa pakai yang udah jadi ya. Nah, larutan ini gitu. Di sana nggak boleh. Dok, itu air kalau sampai 2 kali destilasi dok, bagus nggak kalau buat kita minum dok? Oh, kalau buat minum nggak bagus. Tapi ini lab. Nah, udah gitu, saya bayangin Frankie, kita kan dulu belajar molar. Iya, mol per liter. Nah, di sana itu dia bilang bikin larutan sekian EDTA pH sekian, normal sekian, ditambah ini itu saya harus bikin Frankie. Jadi saya ngatur pH. Saya ingatkan dulu dok. Campur. Molar tuh kalau nggak salah, mol per liter. Mol itu BM ataupun BA per gram per BA atau gram per BM. Betul dok ya? Iya. Aduh. Nah, itu saya mesti kerjain sendiri Frankie. Nah, jadi saya benar-benar belajar. Jadi dari orang yang bukan lab jadi lab. Makanya buat saya sih menarik. Teman ada satu Frankie. Saya kejebak dengan ininya saya sendiri. Saya datang ke Jepang. Kan ini ceritanya kan saya orang miskin nih. Boro-boro ke luar negeri, saya nggak pernah keluar negeri Frankie. Dapat beasiswa ke sana. Sampai sana apa yang dipikir sebagai orang yang kayaknya nggak mungkin keluar negeri lagi dan gue ada gitu pikir. Saya cuma mau lihat salju, Frankie. Pengen? Lihat salju. Jadi pada waktu ditanya lo mau ke sana kapan, saya pilihnya bulan Desember, Frankie. Ya dok, kalau lihat salju mah kita ke pasar aja tukang es serut. Waktu itu belum ada kayak sekarang. Sekarang di mall ada tuh. Ada. Itu dok.
tukang es serut tuh yang serak gitu kan, itu salju itu. Iya, tapi kan kita mau lihat salju bener. Jadi saya pilih bulan itu, tapi kan saya udah pikir-pikir, sana pasti dingin. Cuman nggak kebayang dinginnya. Kalau di sini kalau ke puncak dingin kan, tapi 20 derajat masih belasan derajat. Saya nggak kebayang. Jadi saya pergi ini ke Kobe. Nah, waktu pergi sama di Kobe, ternyata ahli DNA-nya yang baru fresh dari Amerika adanya di kota Shiga. Shiga itu kota kecil, jadi kayak ini kalau Kobe itu Jakarta, ini Bogor. Dia bilang dokternya ada di sana. Saya pergilah ke si dokternya ini, dokternya namanya Dokter Mitsuko Yamada, cewek. Dia itu baru lulus dari Amerika, dokter DNA. Dia termasuk dokter dari awal. Jadi saya belajar sama dia. Itu di sana itu benar-benar itu di bawah dokter nol. Dari Amerika tapi orang Jepang juga. Orang Jepang. Jadi DNA kan masih baru, Frankie. Ya. Baru ditemukan tuh yang forensik itu tahun 85. Saya ke sana tahun 89. Jadi 4 tahun. Jadi dia adalah dokter awal lah di Jepang. Saya belajar dari dia. Nah, cewek lagi ya? Cewek. Dan dia kebayang, saya nggak kebayang ada ilmuwan kayak gitu. Dia punya ini, Frankie. Dia kerja dari pagi nih sampai jam 10 malam. Dia pulang mau ngapain? Mau makan. Habis itu jam 11 balik lagi. Dia kerja lagi, Frankie. Kayak gitu. Nah, ininya. Nah, waktu ke sana, kan saya pikir, kalau di sana kan pasti dingin. Ya mungkin saya, ya biasa deh. Saya kan nggak mau sakit kan di luar negeri. Sebagai dokter, saya bawa nih obat-obat macam-macam. Obat mah, obat batuk, obat pilek harus saya bawa. Sampai di sana, Frankie. Gak lama saya jalan. Di jalan, pincang kaki saya. Tumit saya sakit. Saya jalan tuh sakit. Terus saya makan kan obat rematik kan, anti sakit. Kagak mempan, Frankie. Besok paginya, kan saya pergi ke profesornya. Prof, saya nih pincang sakit rematik, saya udah pakai obat ini kenapa kagak mempan? Terus dia ketawa, hahaha, kamu nggak ngerti katanya. Udah gitu apa, Frankie? Tahu nggak? Dia kasih, sini saya obatin, lepas sarung kaki. Dia kasih koyo, Frankie, koyo segini. Segini nih. Dibungkuslah itu tumit saya sama koyo itu. Dan Frankie kalau ingat koyo itu apa? Apa yang dipikir? Anget. Itu koyonya dingin kayak es. Begitu dingin, sakitnya hilang, Frankie. Terus dia bingung, ini koyo apaan gitu loh. Terus dia bilang, itu adalah koyo berdasarkan prinsip dingin lawan dingin, panas lawan panas. Kamu begitu karena sendi kamu dikasih begitu supaya dia bukunya hilang. Saya sampai sekarang kagak ngerti, Frankie. Udah gitu kan, saya dari sana kan udah tahu kan dingin kan, dari Jakarta saya bawa celana training, pakai kaos panjang. Jadi di dalam tuh training, kaos panjang, lengan panjang, pakai baju, pakai jas, pakai celana panjang, tetap nembus dinginnya. Biasanya dok, mesti 6 rangkep dok. Tapi ini justru ajaibnya, Frankie. Kalau 6 rangkep itu, pada waktu itu ingat ya, itu tahun 89. Iya. Saya ke sana sama profnya. Prof, saya masih kedinginan nih, gemeteran gitu. Dia kasih 2 barang yang membuat sampai sekarang saya buat kaget. Namanya bara, dalam bahasa Jepang bara. Itu bentuknya koyo, Frankie. Koyo. Ya, jaket jas kamu copot deh. Koyonya itu ditempel di jas saya. Di jas saya bagian belakang, punggung. Di luar? Di dalam. Oh, di dalam. Nah. Begitu saya pakai, seluruh badan saya hangat, Frankie. Bingung kan? Sampai sekarang saya nggak tahu apaan. Saya tanya, itu apaan sih? Itu batu bara. Batu bara yang dengan reaksi apapun, dia kemudian bikin panas-panas seluruh tubuh, panas. Terus udah gitu kan tangan tetap dingin kan, karena ini kalau dari Jepang tuh kita naik kereta kan, jalan kaki, stasiun, di stasiun enak, hangat, Frankie, hangat gitu, keluar stasiun, dingin lagi, jalan cukup jauh. Nah, tangan kan dingin. Di sana saya lihat tuh sebuah nenek-nenek itu, nenek-nenek atau ya kebanyakan nenek-nenek atau orang-orang yang setengah baya lah. Itu pegang benda, Frankie, kayak bantal gitu, kecil. Dia pegang-pegang gini. Saya nggak tahu apaan. Jadi saya cuma ngomong, Prof, tangan saya dingin nih. Kaku kan, kalau dingin kan kerja juga susah ya. Dia ketawa. Dia ambil itu kayak bantalan kecil gini, Frankie. Dipukul. Pop. Dipegang, hangat, keluarin panas. Nah itu yang dipegang-pegang. Apa itu? Itu batu bara dengan bahan apapun, begitu digituin dia pecah, itu menghasilkan panas. Panasnya bisa 12 jam.
Oh, Nah, bagus itu juga tuh. ada banyak teknologi yang buat saya tuh aneh-aneh gitu. Tapi itu saya belajar. Nah, cuman begini Frankie, ada satu nih pengalaman ya waktu setelah di Jepang. Pokoknya di Jepang tuh semua saya kerjain sendiri ya. Saya boleh nanya apapun gitu. Nah, masalahnya gini Frankie, waktu itu zaman saya ke sana, itu di Jepang itu kerja tuh cuman sampai hari Jumat. Sabtu Minggu libur kan. Nah, masalahnya musim dingin. Nah, saya kan dikasih di mes. Nah, di mes itu, mes orang asing lah. Di situ tempat yang hangat adalah ruang umum, ruang TV. Kalau kita nongkrong itu hangat. Iya. Yang kedua di dapur tuh hangat karena dikasih heater kan. Tapi kalau saya masuk ke kamar, saya mesti pasang heater kan. Nah, heater itu mesti bayar per kamar. Jadi saya tuh harus bayar heater itu, bayar listrik setiap bulan bayar, dan itu gede jadinya. Jadi kalau saya masuk nih, kalau saya nggak masuk ya nggak nyalain heater, dia muternya tuh listrik tuh pelan. Tapi begitu saya masuk, itu artinya saya akan keluar duit banyak. Nah, saya kan gak mau dong. Bayangin, Sabtu Minggu kan dingin, tetap aja dingin kan. Itu bisa 5 derajat, bisa turun lebih rendah. Bisa minus dok. Iya. Nah, saya kalau masuk kamar kan gitu, buat saya dong habis dong. Iya dong, buat listrik saya yang mesti bayar tuh listrik sama satu lagi kalau mau masak. Masak tuh masukin koin tuh harus dibeli. Itu. Kalau koin is oke lah, sekecil lah. Tapi listrik itu gede. Jadi gimana? Saya biasa nongkrong di tempat TV atau nongkrong di dapur. Karena nongkrong di dapur, jadi saya bisa masak. Saya lihat orang Korea masak, orang Cina masak, orang-orang Nigeria masak. Jadi saya tahu masakan macam-macam dengan nonton. Ini yang saya mau tanya masalah tahun 80-an dok. Saya kan kalau ke Jepang itu biasanya cuma transit dok. Transit untuk Trans-Pasifiknya kan. Nah, tapi kemarin belum lama ini saya memang ada tur ke Jepang. Itu ada satu yang buat saya agak cukup aneh, yaitu klosetnya hangat, bisa mengeluarkan hangat. Zaman dokter ke tahun 80-an sudah ada? Udah hangat. Sudah ada 80-an kloset yang bikin kita punya paha hangat. Ya. Nah, kebayang nggak pada waktu itu yang namanya GPS itu sudah ada di Jepang. Jadi orang kemana-mana pakai GPS. Jadi ya itulah whatever. Tapi kalau saya bilang kita memang ketinggalan 30 tahun ya. Tapi begini. Nah, gara-gara itu terus udah gitu bagaimana caranya supaya menghemat saya? Nah, orang Jepang itu terkenal rajin kan pekerjaannya. Jadi gini, tugas saya nih begini. Setiap kali saya datang ke kantor tuh mulai jam 8 ya. Jam 7 itu 7.30 profesor udah ada di situ. Saya datang, lapor profesor. Profesor, hari ini saya rencana mau kerjakan ini. Oke, yang kamu perlukan apa? Ini langsung dia pesan tuh langsung beli. Bahan kimia langsung dapat hari itu juga saat berapa jam kemudian. Saya kerja, setelah selesai kerja saya lapor lagi dia. Prof, dari rencana saya tadi saya lakukan ini gagal, besok saya akan ulang, ini gini-gini. Jadi itu semua selalu gitu. Sebelum dan sudah harus ketemu. Jadi profesor tuh orang paling datang paling awal, pulang paling akhir. Nah, kalau di dalam kantor anget, Frankie, anget. Karena heater. Jadi saya pikir gimana caranya saya mesti hemat. Nah, saya di kantor lama-lama, Frankie. Saya jam 8 mereka udah pada pulang. Saya kerja terus, selalu bisa sampai jam 9, jam 10 gitu loh. Saya kerja terus. Si profesor kan nggak bisa pulang-pulang kan, karena saya nggak itu. Terus udah gitu saya pikir, Sabtu Minggu apa yang saya lakukan? Kalau Sabtu Minggu kan libur, saya kelayapan, pergi ke mall-mall kemana kan di mall hangat, Frankie. Hemat, tapi saya juga bisa refreshing lah. Tapi lama-lama kan bosan juga. Akhirnya saya ngomong sama profesornya, Prof, bisa nggak saya kerja Sabtu Minggu? Kenapa? Kerjaan saya banyak, saya bilang. Padahal sebenarnya yang di kepala saya apa? Saya mau hangat. Jadi tempat hangat. Ya. Terus dia bilang gini, ya tapi kan kamu kan belum mahir tulisan kanji. Iya sih, semua mesin-mesin semua pakai kanji semua, listrik kan pakai. Ya ngerti sih sedikit-sedikit karena saya belajar sedikit, tapi kan nggak ngerti banyak. Belum ada Google Translate lagi ya. Dan ya kalau sekarang sih enak lagi. Nah, habis kita gimana? Project, ya tapi susah ya, kita libur katanya. Ya saya mau kerja gimana ya? Dia bilang, oke deh saya kasih pegawai. Jadi khusus dikasih pegawai yang datang buat bukain pintu, nyalain AC segala macam, nyalain heater. Dia nongkrongin saya, temenin saya satu hari. Jadi Sabtu Minggu saya kerja. Nah ini dok, teman saya suka ledekin dok. Kerja kayak dokter.
Perginya pagi banget, pulangnya sore banget, anak udah tidur. Itu waktu itu dia masih dalam kota yang sama di Jakarta. Saya bilang sama dia, tolong kerja diatur-atur, jangan sampai anak manggilnya om tuh. Sedangkan dokter itu kan sudah tinggalin keluarga. Ngalamin kejadian kayak gitu nggak dok? Anak manggil papanya om. Nah itu dia. Anak saya kan satu perempuan. Waktu saya tinggalin itu, karena istri saya suruh ajak, dia nggak mau. Karena dia waktu itu kerja juga. Jadi dia ngurusin anak. Anak itu mungkin sekitar 2 tahunannya. Saya pergi, ya dia kenal saya gitu. Begitu saya balik beberapa waktu kemudian ke Indonesia, dia nggak kenalin saya loh. Ini papa, dibengong. Ini papa. Dia bengong, dia kemana itu dibengong, kayaknya kayak lihat orang asing gitu. Itu sampai seminggu kira-kira Frankie. Rasanya sakit di sini. Tapi saya cuma ingat satu hal. Kalau nggak ada pengorbanan, itu pasti kita nggak bisa ngapa-ngapain. Segala hal pasti pengorbanan di awal. Itu aja saya pikir. Tapi makanya saya cuma bilang bahwa orang yang sekolah ke luar negeri, meninggalkan keluarganya itu pasti ngalamin hal yang sama kayak saya. Untung ya dok, dokter masih kenalin anak dokter. Coba kalau dokter bilang, dulu waktu 2 tahun masih segede gini, sekarang udah segede gini. Ini anak siapa ya? Yang sakit dia juga itu. Ya tapi itulah pengorbanan orang-orang yang belajar keluar negeri tanpa membawa keluarga dok ya. Ya kan sekarang sudah ada hasilnya dok ya untuk yang seperti itu. Nah habis begitu begini, tapi itu blessing in disguise. Ya. Artinya apa? Kemudian baru saya tahu ternyata buat orang Jepang punya prinsip bahwa orang yang rajin itu lebih berharga daripada orang yang pintar. Kamu boleh tidak terlalu pintar, tapi kalau kamu rajin, kamu berhasil. Tapi kalau kamu pintar, tapi kamu malas, kamu nggak akan jadi. Nah, gara-gara itu, jadi setelah selesai penelitian saya adalah orang pertama Indonesia yang pakai PCR, Frankie. Pakai PCR, waktu itu sudah kerja dengan PCR. Terus kemudian saya balik ke Indonesia, saya bicara di Kongres Perhimpunan Genetika Manusia. PCR itu apa dok? Itu loh yang kayak kita, mungkin Frankie masih ingat. Itu orang periksa COVID, kan pakai mesin PCR. Oh, barang yang sama dengan PCR kemarin. Iya, jadi saya sudah pakai mesin PCR tahun 89, Frankie. Jadi waktu di Indonesia, dokter sudah pakai itu ya. Iya, waktu di Indonesia itu ada Perhimpunan Genetika Manusia, jadi ahli DNA Indonesia lah, bikin kongres. Saya datang ke situ, saya ngomong soal PCR itu di situ. Orang-orang belum ada yang tahu. Cuman dengar-dengar di luar negeri itu ada mesin seperti itu gitu. Saya udah ngomong. Jadi saya udah ngomong dan udah kerjain dengan itu. Jadi cuman maksudnya saya gini, gara-gara saya seperti itu waktu mau pulang dari sana setelah selesai dengan penelitian saya, penelitian sperma sama penelitian darah, DNA. Saya balik, sebelum balik saya ngomong sama Profesor, kalau saya akan balik selesaikan S2 saya, nanti saya akan balik kembali untuk S3, saya bilang. Mohon diterima saya. Nah, waktu itu saya masuk ke satu program, jadi saya balik ke Indonesia, saya selesaikan S2 saya. Habis gitu saya apply ke Jepang. Akhirnya bisa apply, profesor lihat, oh ini dia yang kemarin. Diterima, diperjuangkan sama dia, Frankie. Diperjuangkan supaya saya bisa masuk S3. Pada waktu itu usia saya baru 32. Jadi tahun 92. Diterima orang Jepang, Frankie, sekolah doktor itu 5 tahun. Saya minta saya sekolahnya 3 tahun aja. Itu atas biaya sendiri? Oh, Jepang yang biayain. Jepang lagi yang biayain, oke. Jadi waktu saya bilang, saya mau 3 tahun, dia bilang begini, Dokter Atmaja, orang Jepang aja nggak bisa 3 tahun, 5 tahun. Dia panggil Atmaja. Iya, Atmaja Sang. Atom aja. Oh, nggak bisa itu. Iya. Atmaja Sang katanya, saya nggak bisa menjamin Anda bisa 3 tahun. Karena orang Jepangnya 5 tahun. Saya bilang saya mau 3 tahun. Rencana saya begini, 1 tahun pertama begini. Terus udah gitu dia yang memperjuangkan ke fakultas. Supaya saya bisa 3 tahun. Tahu nggak apa sebenarnya kenapa, Frankie? Kenapa dok? Ada angka ajaib, Frankie, angka 35. Orang banyak yang doktor itu setelah 40 tahun, 50 tahun kan banyak kan? Iya. Saya mau jadi dokter yang termuda, Frankie. 35. Jadi 35. Jadi makanya waktu itu saya bilang, saya mau 35 udah jadi dokter. Itu angka favorit saya, dok. Ya. Kenapa? Karena jumlahnya tuh 8. Angka favorit saya adalah 8. Oh gitu. Iya. Bukan 9 ya? Bukan Bukan balak ya? Ya, jadi gitu.
Akhirnya diterima Frankie, dan betul tahun 92 saya masuk, 95 saya selesai. Jadi saya selesai balik ke Indonesia, saya dari angkatan saya termasuk 1 dari 3 orang yang lulus usia 35. 35 ya. Angkatan saya sudah. 200 orang itu yang dokter di usia itu 35. Dokter 35 sudah Dokter ya. Saya dokter, kalau biasa kan orang-orang dokter biasa kan 1, 2, 3 gitu ya. Saya dokternya S. Apa tuh? Kalau S kan plural, banyak tuh. Dokterandes. Karena zaman dulu kan kalau MIPA itu kan masih memakai dokterandes gitu kan. Jadi banyak kan saya dokter. Jok. Enggak, jadi kayak gitu lah Frankie. Jadi cuman yang saya pelajari di sana tuh, saya tuh terus terang Frankie, saya bukan cuman belajar DNA. Di sana itu lab saya itu di lantai 3 kan, di sebelah sini forensik, sebelah sana bagian patologi anatomi. Di sana otopsi, sini otopsi. Di sebelah sini otopsi klinik, di sini otopsi forensik. Ya. Nah, setiap hari kalau orang yang meninggal di rumah sakit itu diotopsi. Banyakan mana dok orang yang masuk ke otopsi klinik dan otopsi forensik? Otopsi forensik lebih banyak. Otopsi forensik itu dibagi 2 mereka. Yang satu otopsi forensik benar-benar kriminal, itu di otopsi sama dokter forensik. Yeah. Ada satu dokter forensik ditunjuk sama departemen kesehatan untuk otopsi semua orang yang meninggal karena sakit. Untuk statistik. Jadi dia orang sakit, dia otopsi. Untuk statistik dia digaji khusus, di double gajinya, dikasih untuk double yang secara sakit. Iya. Yang sakit mendadak itu untuk apa? Untuk departemen kesehatan ya. Oh, ternyata tahun ini yang banyak sakit jantung, berarti dia harus sediain obat jantung lebih banyak gitu kan. Oke. Dokter spesialis kayak gitu. Jadi satu dokter forensik dipilih untuk melakukan namanya administratif otopsi untuk statistik. Jadi di sana forensik itu tidak hanya melulu untuk membantu hakim ya? Iya. Nah, kalau orang lagi kebagian administratif otopsi, gajinya double Frankie. Sebagai dokter forensik dikasih gaji, dari Depkes dikasih gaji. Tapi tahun depan dia harus copot, diganti sama dokter forensik lain gitu loh. Nggak boleh terus-terusan? Enggak, kalau nggak kaya sendiri. Tapi itu pernah. Nah, cuman begini, kan saya di Jakarta, di FKUI, RSCM, kan otopsi tiap hari. Ya, kan dokter kan awalnya kan pernah cerita bahwa sebelum jadi dokter aja semua mahasiswa harus mempelajari bagaimana otopsi kan ya. Ada bedanya nggak dok? Nah justru itu. Saya kan di FKUI waktu zaman saya dulu, bukan sekarang ya. Zaman itu otopsi di RSCM itu banyak sekali Frank. Yang namanya otopsi bedah jenazah ya, bukan periksa luar ya. Bedahnya aja 1 tahun 4.000. Periksa dalam istilahnya. Periksa dalam 4.000. Jadi 1 hari bisa 10 Franky. 4.000. Iya. Jenazah. Nah jadi kalau dibilang orang RSCM FKUI itu pinter-pinter, sebenarnya kalau menurut saya ya pinter lah, orang UI kan pasti pinter kan, sekolah negeri kok. Susah masuknya. Tapi bukan itu, kita berpengalaman Franky. Karena sebodoh-bodohnya orang kalau ngerjainnya banyak begitu. Nah makanya waktu pertama kali datang ke sana, lihat orang Jepang otopsi, kita pinter Franky. Pinter gini, itu dia otopsi ini. Itu TBC itu belum diperiksa lab. TBC itu. Gitu. Udah dukun ini. Begitu ini sakit nih. Kita bisa begitu karena kita udah kebanyakan kasus. Iya. Tapi setelah itu si Jepang ini kasusnya cuma 1. Dia periksa begini, periksanya macam-macam Franky. Mau CT scan apa, segala macam dikerjain loh. Macam-macam. Akhirnya begitu dia presentasi, saya speechless, nggak berani ngomong. Karena kenapa? Ilmunya tuh dalam banget Franky. Itu dibahas sampai sedalam-dalamnya. Nah itu kita udah nggak ngerti karena kita kurang baca, kebanyakan kerja. Tapi kurang Jadi kasusnya banyak. Jadi kesempatan untuk memperdalam ke satu bidang atau yang lebih spesifik itu berkurang gitu. Iya. Nah dia kayak gitu. Nah jadi akhirnya saya bilang saya belajar satu hal. Profesor saya bilang, kalau orang mau belajar, kosongkan gelas. Kalau gelas kamu ada isinya nggak bisa diisi. Betul. Kamu nggak bisa tambah pinter. Walaupun kamu tahu, diem aja, dengerin dan belajar dari orang, tanya. Jadi kalau kamu jadi orang pinter, ilmunya cuma 1, ilmu nanya. Itulah kenapa dok, saya di sini awalnya kan nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau ada orang berkomentar misalnya, ini saya nggak ngerti kasus, memang saya nggak ngerti. Tapi dengan bertanya sama dokter segala macam, maka saya mendapat ilmu. Lama-lama saya
Ya tambah sedikit pinternya, sedikit aja dok. Ya tapi memang betul. Sebenarnya banyak orang ya yang tidak cukup tidak cukup rendah hati itu untuk mengosongkan gelas. Nah jadi setelah itu saya berusaha lebih banyak saya diam dan lebih banyak saya nanya. Begini nanya, dan dengan nanya dia akan kasih pengetahuan ke kita gitu. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan ditunggu ya part selanjutnya dari video ini.